Tanoshinde goran kudasai. Pada kesempatan ini saya merasa sangat bersyukur bisa memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya, yaitu kakak saya sendiri. Beliau adalah seorang ibu dan istri yang dalam kesehariannya menunjukkan makna ketulusan, keteguhan, serta dedikasi tanpa batas. Lewat peran sederhana namun penuh tantangan ini, beliau mengajarkan saya, dan semoga juga kita semua tahu tentang arti sejati dari pengorbanan, kasih sayang, dan kekuatan yang mungkin seringkali tidak terlihat namun sangat berarti. Hari ini saya ingin membagikan kisah hidup beliau, hasil dari wawancara yang penuh dengan pembelajaran dan inspirasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui identitas seseorang. Pertanyaan yang saya lontarkan kepada narasumber. Siapa nama lengkap Anda? Apakah ada makna khusus di balik nama tersebut? Apakah nama panggilan Anda sekarang berbeda dengan nama panggilan Anda saat kecil? Kapan dan di mana Anda lahir? Di mana Anda menempuh pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi? Jika Anda bisa mengulang satu masa dalam hidup Anda, kapan dan mengapa? Bagaimana Anda menghadapi konflik atau perbedaan pendapat dalam keluarga atau pertemanan? Apa pekerjaan pertama Anda? Apa hal yang Anda pelajari dari pengalaman hidup? Apakah pengalaman yang mengubah cara pandang Anda terhadap hidup? Siapa orang paling berpengaruh dalam hidup Anda dan mengapa? Bagaimana Anda menjaga kesehatan mental dan fisik Anda? Mariana lahir di Majalengka pada tanggal 3 Mei 2003. Namanya Anna Mariana, memiliki makna yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani, nama tersebut berarti rahmat dan kekasih, atau juga bisa dimaknai sebagai anggun dan pahit, mencerminkan karakter yang penuh kasih sayang sekaligus kuat menghadapi kehidupan. Sejak kecil hingga kini, Anna tetap setia menggunakan nama panggilan yang sama, menunjukkan konsistensi dalam identitas dirinya. Ia menempuh pendidikan dasar di MI Ma'arif No Girimukti, melanjutkan ke SMP NU Girimukti, dan kemudian ke SMK PGRI Majalengka. Masa kecil menjadi bagian paling berharga dalam hidup anak, masa di mana dunia hanya diisi oleh keceriaan dan permainan tanpa beban persoalan hidup yang kompleks. Jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu, Ana ingin kembali ke masa itu, menikmati kesederhanaan dan ketulusan masa kecil. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, baik dalam keluarga maupun pertemanan, Ana percaya bahwa setiap kepala memiliki pemikiran masing-masing. Ia memilih untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, mencari jalan tengah dengan berdialog terbuka dan penuh pengertian. Pekerjaan pertama Ana bermula saat masih di bangku sekolah dasar, yakni menjajakan jajanan anak-anak seperti cimol dan es segar. Pengalaman ini mengajarkan padanya bahwa meskipun takdir tidak bisa diubah, nasib tetap berada di tangan kita, tergantung pada usaha dan tekad masing-masing. Salah satu pengalaman yang mengubah cara pandang Ana terhadap hidup terjadi saat ia mondok. Ia belajar sebuah prinsip sederhana namun bermakna. Berteman dengan pedagang minyak wangi akan membuat kita ikut harum, sedangkan berteman dengan pedagang ikan akan membawa bau amis. Sejak saat itu, Ana lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan
Merekalah yang membuat Ana menjalani hidup dengan damai dan bahagia hingga kini. Untuk menjaga kesehatan mental dan fisiknya, Ana berusaha mendisiplinkan pikirannya. Ia menyadari bahwa kondisi mental dan fisik saling berkaitan, sehingga menjaga keseimbangan keduanya menjadi kunci utama dalam menjalani hidup. Perjalanan hidup Ana Mariana membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan sikap bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan mampu membentuk karakter yang kuat. Dari masa kecil yang penuh keceriaan, pengalaman berjualan di usia dini, hingga pelajaran berharga di lingkungan pondok, semua membangun fondasi dirinya hari ini. Dengan dukungan orang-orang terkasih dan kedisiplinan dalam menjaga pikiran serta tubuhnya, Ana terus melangkah maju menjalani hidupnya dengan damai, penuh syukur, dan